Halo teman-teman, selamat datang di Kuningan dan bertemu kembali di Tunji Stories. Pada kesempatan ini, Tunji Stories akan berbagi cerita tentang asal-usul penamaan Kuningan. Kuningan adalah ibu kota Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Kota dengan banyak objek wisata ini memiliki moto asri, aman, sehat, rindang, dan indah, dan juga dijuluki dengan kota kuda. Tetapi pernahkah teman-teman penasaran kenapa dinamakan Kuningan? Asal-usul nama Kuningan ada beberapa versi, diantaranya berasal dari nama Dangiang Kuning, berasal dari nama Kajene, dan berasal dari legenda Bokor Kuningan. Berasal dari nama Dangiang Kuning. Dangiang Kuning adalah sebuah ajaran atau pedoman yang dimiliki dan dipraktekkan oleh Raja Resi Demunawan atau Rahyang Tangkuku, atau juga dikenal dengan nama gelarnya yaitu Sang Sewekarma. Ia adalah seorang raja kerajaan Kuningan sekaligus kerajaan Galunggung. Ia adalah seorang raja yang memerintah dengan adil, sehingga ada pendapat yang mengatakan nama Kuningan berasal dari nama Dangiang Kuning tersebut. Inilah isi dari ajaran Dangiang Kuning, yaitu tidak membunuh makhluk hidup, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berdusta, tidak mabuk, tidak makan bukan pada waktunya, tidak menonton, menari, menyanyi, dan bermain musik, tidak mewah dalam berbusana, tidak tidur di tempat yang empuk, dan tidak menerima emas dan perak. Berasal dari nama Kajene. Ada yang berpendapat bahwa Kuningan berasal dari nama sebelumnya daerah ini, yaitu Kajene. Jene dalam bahasa Jawa berarti kuning. Memang ketika dipimpin oleh Arya Kamuning, daerah ini bernama Kajene. Tetapi jika dilihat dalam cerita Parahyangan, nama Kuningan sendiri sudah ada sejak lama. Kemudian pada tanggal 1 September tahun 1498, Suranggajaya dinobatkan oleh Sunan Gunung Jati menjadi Sang Adipati Kuningan. Nama Kajene dikembalikan menjadi Kuningan. Berasal dari legenda Bokor Kuningan. Dalam cerita Ciung Wanara dikisahkan Ajar Sukaresi, seorang pendeta Galuh yang telah bertapa di Gunung Padang, diuji kesaktiannya oleh sang raja. Dia diminta menebak apakah putri raja sedang hamil atau tidak. Jika ia salah, maka dihukum mati. Perut putri raja ditutupi kain, dan di balik kain tersebut disembunyikan Bokor Kuningan, seolah-olah ia sedang hamil. Ajar Sukaresi menjawab sang putri sedang hamil dan ia dihukum mati. Tetapi ternyata tebakan pendeta tersebut tepat. Sang putri benar-benar sedang hamil. Ketika raja mengetahuinya, dia marah. Dia menendang Bokor tersebut dan tempat jatuhnya Bokor itu kemudian diberi nama Kuningan. Dalam Babat Cirebon, Bokor Kuningan juga pernah dipakai oleh Ki Gedeng Lur Agung untuk menguji keluhuran ilmu Sunan Gunung Jati. Namun ini tidak ada hubungannya dengan legenda tersebut. Makanya Bokor Kuningan pun menjadi lambang dari kota Kuningan. Kira-kira 3.500 tahun sebelum Masehi, pemukiman masyarakat sudah ada di wilayah Kuningan. Nama Kuningan sendiri ada sejak diperintah oleh Sewekarma. Dalam cerita Parahyangan, nama Kuningan terbentuk pada tanggal 11 April tahun 732 Masehi. Sekitar tahun 1175 Masehi, kerajaan Kuningan berada di bawah kekuasaan Pajajaran. Hingga kemudian berganti nama menjadi Kajene di bawah pemerintahan Arya Kamuning. Seiring dengan penyebaran Islam di Jawa Barat, Kuningan menjadi bagian dari Kesultanan Cirebon. Sunan Gunung Jati menunjuk Suranggajaya menjadi Adipati Kuningan. Sang Adipati ini dalam sebuah versi disebutkan merupakan anak dari Ki Gedeng Lur Agung atau Jaya Raksa, serta diangkat anak oleh Sunan Gunung Jati dan Putri Ong Tienio. Kemudian sang Adipati dititipkan untuk dididik oleh pamannya Arya Kamuning atau Bratawijaya. Konon Arya Kamuning tidak memiliki keturunan. Sehingga setelah dewasa sang Adipati meneruskan tahta Kajene yang dipimpin oleh Arya Kamuning tersebut. Setelah menjadi Adipati, wilayah Lur Agung dan Kajene disatukan dan nama Kuningan kembali digunakan. Dalam pemerintahannya, sang Adipati dibantu oleh seorang panglima bernama Ewangga yang memiliki kuda putih bernama Windu. Dengan pasukan berkudanya, Kadipaten Kuningan banyak berperan membantu Kesultanan Cirebon dalam menyebarkan agama Islam ke daerah selatan, seperti Ciamis, Banjar, Pangandaran, Tasikmalaya, dan Garut. Pasukan ini juga membantu Kesultanan Cirebon dan Demak menyerang Portugis di Sunda Kelapa pada tahun 1527 di bawah kepemimpinan Fathahillah dan mendirikan Jayakarta. Beberapa pasukan dari Kuningan ada yang menetap di Jayakarta, sehingga sekarang nama Kuningan terukir dan menjadi nama kecamatan di Jakarta Selatan. Kabupaten Kuningan juga memiliki peranan dalam sejarah perjalanan bangsa ini mempertahankan kemerdekaannya.
tepatnya di Linggarjati yang dijadikan tempat perundingan antara Indonesia dan Belanda. Hari jadi Kabupaten Kuningan jatuh pada tanggal 1 September tahun 1498, hari di mana Suranggajaya dinobatkan oleh Sunan Gunung Jati menjadi Adipati Kuningan dan nama Kajene dikembalikan menjadi Kuningan. Oke, sampai di sini Tunji Stories kita kali ini yang membahas asal-usul kota Kuningan. Semoga video yang singkat ini dapat menambah informasi dan pengetahuan. Terima kasih.